satu kaidah yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang masalah bab tawassut, Pak. Apa itu? Nanti kaidahnya ngacak ya, tidak urut sesuai dengan tajwid. Yaitu bab apa? Tawassut atau bainiyah. Bainiyah. Apa tawassut? Apa itu bainiyah? Artinya apa ini? Pertengahan. Maksudnya apa? Tawassut dan bainiyah ini adalah salah satu di antara sifat-sifat huruf hijaiyah. Sifat yang disebut pertengahan. Nah, pertengahan antara apa yang dimaksud? Di sini adalah membahas tentang aliran huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari tatbik tahsin, yaitu praktek di dalam tahsin membaca Al-Quran. Dan kemudian yang kita pelajari, yang kita tashih adalah diawali dari surah Al-Fatihah. Diawali dengan surah Al-Fatihah. Baik, pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang dua kalimat. Yang pertama ta'awud, kemudian basmalah. Ta'awud, basmalah. Kemudian pertemuan yang kemarin juga kita membahas tentang masalah apa, Pak? Kemarin, Pak, yaitu itmamul harakat. Apa itu itmamul harakat itu? Yaitu penyempurnaan apa? Harakat vokal itu. Nah, kemudian bab itmamul harakat adalah bab yang dari awal sampai akhir itu apa? Dipakai dan berguna terus. Baik kita itu sudah hafal Quran atau belum, tetap yang namanya bab itmamul harakat itu bab yang sangat penting sekali, wajib dan selayaknya bagi kita benar-benar memperhatikan dari itmamul harakat tersebut. Yaitu apa? Itmamul harakat itu penyempurnaan. Ketika fathah itu benar-benar terucap fathah sesuai dengan standar fathah yang benar. Itu yang dimaksud. Kemudian ketika kasroh pun juga sama, terucap standar kasroh yang benar. Dhammah pun juga sama, harus terucap standar dhammah yang benar. Jadi bukan sekedar ngasal. Dan tidak boleh ketika kita mengatakan fathah ini menurut saya benar, juga tidak boleh. Kasroh pun juga tidak diperbolehkan, menurut saya benar, juga tidak diperkenankan. Dhammah pun juga sama, menurut perkiraan saya ini sahih, benar, ini pun juga kurang tepat. Maka dari itu, di antara poin yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahasanya di antara thariqah ta'limul Quran, di antara jalan mempelajari Al-Quran itu adanya, yaitu apa, Pak? Yaitu talaqi, yaitu bertemu, tasmi' wasima', menyetorkan, mendengarkan. Itu menyetorkan, mendengarkan, memperdengarkan. Nah, itu di antara thariqah, yaitu belajar Al-Quran, yaitu tasmi' wasima', yaitu apa? Memperdengarkan dan mendengarkan. Ya, sama, kita pun memperdengarkan bacaan kita, tilawah kita, itu memperdengarkan kepada orang lain, dan orang lain memperdengarkan kepada kita, dan kita pun mendengar terhadap bacaannya. Nah, ini
thariqah yang harus dipakai di dalam membaca Al-Quran. Makanya para ulama zaman dahulu sering mengatakan apa? La ta'khudil Qur'ana min mushafi. Apa artinya? Jangan kau mengambil Al-Quran, belajar Al-Quran itu dari mushafi. Mushaf itu otodidak. Itu disebut mushafi. Karena Al-Quran tidak dipelajari secara otodidak. Belajarnya Al-Quran bagaimana tadi? Mendengarkan, memperdengarkan. Nah itu, mendengarkan dan memperdengarkan. Dan awal-awal turunnya Al-Quran seperti itu, mendengarkan, memperdengarkan. Nah, kemudian semenjak sahabat-sahabat sudah tidak ada, kemudian orang ajam banyak yang masuk Islam, akhirnya banyak yang rusak daripada kefasihan bahasa Arab. Di dalam pengucapan bahasa Arab, masalah kefasihannya banyak yang rusak. Sehingga baru di situ para ulama meletakkan kaidah-kaidah apa? Tajwid. Nah, ini perhatikan Pak, secara umumnya seperti itu. Jadi zaman Rasulullah, sahabat, ada ilmu masalah ikhfa, idgham, idhar, itmamul harakat, ada atau tidak? Tidak ada sama sekali. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah. Rasulullah mengatakan ikhfa adalah gitu ya, idhar lughatan wastilahan, tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena awal mula pembelajaran Al-Quran itu apa tadi? Mendengarkan, memperdengarkan. Baru setelah kesini nih, setelah kesini dari zaman sahabat kesini. Kenapa tadi? Penyebabnya banyak orang ajam itu apa? Luar Arab masuk Islam, iya kan? Masuk Islam. Yang namanya orang ajam, orang yang bukan Arab, banyak membawa apa? Banyak membawa lahjah masing-masing gitu ya. Kalau tidak boleh dikatakan kasar, ya banyak membawa virus gitu, termasuk kita gitu kan. Banyak membawa virus. Apa virusnya? Ya kemarin saya sebutkan. Ya kerusakan gitu kan. Akhirnya apa? Banyak tercampurlah di situ. Banyak kerusakan dari kefasihan bahasa Arab. Kemudian para ulama berijtihad untuk memurnikan kembali bacaan. Mereka membuat ilmu kaidah yaitu tajwid. Membuat kaidah tajwid. Dan itu sesuai dengan apa yang diisyarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Nah, itu diantara bentuk perintahnya dari Allah, dan tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benarnya apa? Tartil. Nah, tentunya kalau zaman dulu mentartilkan Al-Quran gampang, karena mereka ngerti kaidahnya langsung secara otomatis, tabi'inya mereka tahu. Nah, sekarang kita banyak yang tidak tahu, makanya kita wajib mempelajari perkara-perkara tajwid tadi. Nah, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang bab itmamul harakat dan sudah kita bahas. Baik, kita ulang dari ta'awudz basmalah, kemudian kita membahas nanti satu ayat dari Al-Fatihah. Mudah-mudahan 7 hari selesai Al-Fatihah, 1 pekan, 3 pekan selanjutnya insyaallah kita membahas surat yang lain biidznillah insyaallah. Baik. Kita baca bareng-bareng dari ta'awudz kemudian basmalah. Perhatikan pelajaran kemarin, sempurnakan harokatnya di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awas, harokatnya sempurnakan. Lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sempurna semua. Fathah. Kemudian apa? Kasrah, hi, mi, sempurna. Asy-syaitani ar-rajim, sempurna semua. Kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ulang. Mulai dari ta'awudz semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut di ayat selanjutnya. Baik. Biasakan berani Pak, berani mengucapkan. Itu harus dibiasakan Pak. Kenapa? Kalau kita itu bareng-bareng saling berani mengucapkan, berani melafazkan, insya Allah nanti terjadi di situ saling membantu di antara kita. Saling membantu, mohon maaf, dalam artian yang belum mampu keseret menjadi mampu. Bukan yang mampu keseret jadi belum mampu. Tapi apa? Biasakan agar saling terjadi di situ, saling membantu. Yang nadanya lemah jadi kuat, nadanya rendah jadi tinggi dan sebagainya. Nah, biasakan saling berani mengucapkan, berani melafalkan, agar terjadi apa tadi? Saling membantu, saling membenarkan di antara kita. Baik, coba diulangi lagi Pak. Dari ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita tuliskan ayat selanjutnya. Baik. Nah, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, coba itmamul harokatnya dibenarkan lagi. Yang kemarin, yang masih dibahas. Kembali lagi, itmamul harokat dipakai seterusnya ya Pak. Seterusnya, mau sampai Anas kepake itu. Maka jangan dilewatkan. Kita ulang, baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, satu kaidah yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang masalah bab tawassut, Pak. Apa itu? Nanti kaidahnya ngacak ya, tidak urut sesuai dengan tajwid. Yaitu bab apa? Tawassut atau bainiyah. Bainiyah. Apa tawassut? Apa itu bainiyah? Artinya apa ini? Pertengahan. Maksudnya apa? Tawassut dan bainiyah ini adalah salah satu di antara sifat-sifat huruf hijaiyah. Sifat yang disebut pertengahan. Nah, pertengahan antara apa yang dimaksud? Di sini adalah membahas tentang aliran huruf.
tentang apa? Aliran huruf. Kalau kemarin kan kita membahas tentang sempurnanya vokal huruf, ya kan? Nah, sekarang kita membahas tentang masalah aliran huruf. Aliran apa namanya? Pengucapan huruf. Nah, itu ada disebut kaidah namanya tawassut, pertengahan. Dalam artian ketika dia diucapkan itu mengalirnya pertengahan. Pertengahan. Nah, pertengahan itu kan yang namanya pertengahan berarti ada yang di samping kanan, ada yang di samping apa? Kiri. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Ya toh? Karena dia disebut pertengahan. Yang namanya di tengah pasti ada sisi di sampingnya, baik samping kanan atau samping kiri. Apa sampingnya itu, Pak? Sampingnya itu ada namanya syiddah. Sampingnya lagi namanya rokhawah. Syiddah itu artinya kuat, rokhawah artinya mengalir. Nah, kita pada malam hari ini kita membahas tentang aliran apa? Pengucapan huruf, ya kan? Nah, aliran pengucapan huruf hijaiyah. Nah, kita akan menitik beratkan malam ini adalah masalah bab ini, Pak, pertengahan. Yang namanya pertengahan, sekali lagi, yang namanya di tengah, dikatakan sesuatu itu di tengah, oh pasti ada sisi lain yang menyebabkan dia di tengah, kan gitu kan? Apa sisinya? Ada sisi namanya kuat, ada sisinya dia mengalir deras, mengalir. Nah, mengalir. Baik. Kan ini dari sisi apa namanya? Aliran pengucapan huruf. Nah, aliran pengucapan huruf berarti di sini ada tiga. Pertama dialirkan, yaitu kuat, dibaca secara kuat. Kedua, dia dibaca secara tidak kuat, benar-benar kebablasan mengalir. Yang ketiga, dia di pertengahan antara ini dan ini, antara ini dan ini. Nah, pertengahan ini, Pak, ada hurufnya 5, yaitu lam, nun, ain, mim, ro. Ini huruf-huruf yang di pertengahan itu, Pak. Lam, nun, ain, mim, ro. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, bisa dipahami kita membahas apa, Pak, malam ini? Membahas aliran pengucapan apa? Huruf. Nah, yang kita bahas malam ini loh, Pak, tawassut. Apa tawassut itu? Pertengahan. Maksudnya apa nanti? Pengucapan hurufnya itu dia diucapkan tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Ya, dia diucapkan antara kuat, diucapkan antara mengalir, bablas. Mengalir apa? Bablas, gitu kan? Dalam artian ada yang huruf itu diucapkan mengalir bablas. Ada yang kuat, tertahan. Dalam artian apa? Tertahan. Saking kuatnya dia itu tertahan, gitu loh. Saking kuatnya dia itu tertahan. Lah, ada yang huruf itu mengalir bablas. Ada huruf yang diucapkan pertengahan antara dia tertahan, antara dia itu bablas. Nah, saya kasih contoh ini yang bablas ini, Pak. Kasih contoh ini. Yaitu huruf apa contohnya? Huruf sin di dalam pengucapan bismillah. Maka sin itu dia mempunyai sifat mengalir bablas, atau dalam istilah tajwidnya disebut rokhawah.
sin Pak, itu harus dialirkan bablas. Contoh, bismillah. Sin ketika pengucapan bismillah jangan diucapkan kuat, pertahan, nggak boleh. Contoh, ada orang mengucapkan seperti ini nih, salah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia salah. Apa salahnya? Sinnya dia tahan. Gitu kan? Atau dia dipertengahkan. Bismillah juga kurang tepat. Sin itu harus dialirkan bablas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, sin mengalir kuat. Mengalir apa? Bablas. Disebut rokok. Nah, kita bahas malam ini pertengahan. Nah, ini pertengahan. Apa itu? Lam, nun, ain, mim, ro. Dia huruf spesialisnya di tengah. Di dalam pengucapan ini, aliran pengucapan huruf ini, dia spesialisnya khusus di pertengahan. Tidak diperbolehkan diucapkan secara mengalir bablas, nggak boleh. Atau tertahan juga nggak boleh. Yuk kita praktekkan, kita buktikan di dalam pengucapan. Lihat, ini huruf apa ini? Lam, ya Pak. Lam termasuk huruf apa tadi? Tawasud, pertengahan. Pertengahan antara apa yang dimaksud? Antara dia tertahan, satu. Kedua, antara dia mengalir bablas. Itu loh. Sifat bainiyah itu seperti ini. Dia dari sisi pengucapan, aliran huruf lam, nun, ain, mim, ro, dia pertengahan. Tidak boleh tertahan, tidak boleh mengalir bablas. Ini nggak boleh. Nah, ini contoh lam, gitu kan? Lam, lihat lam. Maka dia pertengahan, nggak boleh kita tahan. Alhamdulillah. Oh, nggak boleh. Nah, atau dialirkan bablas, nggak boleh. Alhamdulillah. Nah, demikian juga nanti di sini. Rabbil alamin. Oh, berarti kalau ada yang mengucapkan seperti ini, dia ucapkan secara apa tadi? Kuat, tertahan. Rabbil alamin. Nah, atau dia alirkan bablas. Rabbil alamin. Karena secara keumuman ada tidak yang membaca seperti itu? Ada. Alhamdulillah, ada seperti ini. Atau ditahan. Alhamdulillah, ada. Nah, dia Pak harus diucapkan dengan cara seperti ini nih. Apa ini disebutnya? Tawasud. Apa tawasud tadi artinya? Pertengahan. Maksudnya tidak boleh ditahan, tidak boleh dibablaskan juga, tapi tengah-tengah saja. Bagaimana cara pengucapannya? Nah, termasuk mim ini juga sama, kan? Hurufnya apa saja, Pak? Lam, nun, ain, mim. Nah, mim ini termasuk, ya kan? Ro juga termasuk. Nah, ini yang dimaksud, mohon maaf, adalah ketika dalam kondisi apa? Sukun. Yang kita pelajari ketika sukun. Nah, baik. Bisa memahami kaidahnya, Pak? Bisa dipahami? Nah, ini mem juga sama, Pak. Nggak boleh mem ditahan itu. Karena dia termasuk huruf apa tawasud, nggak boleh ditahan mim itu. Alhamdulillah, nggak boleh. Atau dia alirkan bablas, jadi alhamdulillah, alhamdulillah, misalnya.
Tapi dia harus benar-benar di tengah, pertengahan, antara kuat tertahan, antara mengalir bablas tadi. Jadi bagaimana pengucapannya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bil Alamin. Nah, di antara poin yang terjadi atau yang diakibatkan kalau kita itu mensyidahkan huruf tawassut adalah akan terjadi di sana disebut qalqalah. Nah, di antara poin kesalahannya. Ini contoh lam. Ada yang mengucapkan contoh seperti ini. Alhamdulillah. Memnya juga ikut qalqalah. Alhamdulillah. Belum nanti ketika mengucapkan siratal ladzina an'amta. Nah, itu kenapa disebabkannya? Karena dia menahan aliran huruf mim. Aliran huruf apa? Mim. Seharusnya bagaimana? Pertengahan. Alhamdulillah. Coba. Jangan sampai ini Pak, mengalir bablas, jangan sampai tertahan tadi. Tertahan bisa menyebabkan qalqalah. Mengalir bablas menyebabkan idgham. Bisa menyebabkan idgham. Contoh tadi guna bisa menyebabkan apa? Guna yang berlebih, nggak boleh. Nah, dia kebablasan. Padahal dia mempunyai sifat apa tadi? Pertengahan. Baik, coba. Coba. Baik, sekali lagi. Baik. Alhamdulillah. Lihat mushafnya Pak, atau lihat sini. Jangan dihafal. Kita bukan latihan menghafal, bukan. Kita latihan membaca. Baik. Alhamdulillah. Nah, coba dievaluasi. Yang masih ada qalqalah itu berarti salah. Contoh, Nah, ini berarti penyakitnya dia apa? Menahan, menguatkan, nggak boleh. Pertengahan. Jangan dibaca saking kuatnya menyebabkan qalqalah, gitu loh. Saking kuatnya, hentakannya kuat. Nggak boleh. Alhamdulillah. Coba. Rabbil bi tasdid, syiddah kuat. Ba huruf kuat, huruf syiddah. Rabbil alamin. Ini lamnya ini jangan sampai qalqalah Pak ini. Lamnya ini nggak boleh qalqalah. Kenapa? Karena dia termasuk apa tadi huruf tawassut, pertengahan. Jangan ditahan kuat. Rabbil ya. Rabbil coba. Nah, itu loh Pak. Jangan sampai bila atau dibablaskan enggak. Rabbil alamin. Baik, sekali lagi. Rabbil alamin. Baik, kita baca lagi. Alhamdulillah. Jangan cepat-cepat dulu, pelan-pelan. Pastikan ini
dipaskan, Pak, harus dipaskan. Alhamdulillah. Nah, lam mimnya, perhatikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Yang kemarin jangan dilupakan, Pak. Mentang-mentang sekarang dapat tambahan materi baru, yang kemarin lupa, jangan. Kemarin apa membahasnya? Itu mau sempurnakan harokatnya. Al-ha fatah du dhamma, li kasroh, la fathah. Jangan sampai lo, jangan sampai le. Jangan sampai tertahan di lehernya, tenggorokannya la lillah. Enggak. Jangan sampai tertahan di situ. Alhamdulillah. Coba, sempurna fathahnya plus tambahan ini materinya tawassul. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Rabbil fathah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. I jangan sampai e. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Baik, kita satukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sempurnakan lahnya, Pak. Le salah. Le. Ini berarti apa? Enggak sempurna di dalam masalah itmamul harokat, bukan le, tapi la fathah. Baik. Lillah, coba. Lillah. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sampai qalqalah bila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, praktek. Mana mic-nya? San, mic urus. San, mana? Oke, monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil'at. Baik, ulang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, monggo Bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil'ainnya, pertajam lagi, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil'ainnya, tekan. Rabbil alamin. Ampun, rabbil alamin. Rabbil alamin. Ain, tekan. Rabbil alamin. Baik. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Monggo. Alhamdulillah. Apa ini salahnya? Lam lagi. Alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Sambung. Pak nanti, betul. Alhamdulillah. Ulang. Apa ini? Masih terjadi qalqalahnya lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kurang sempurna harokatnya B. Kenapa jadi B? Rabbi. Alha. Tawasudkan lam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Apun bil. Bi. Nah, bil. Rabbil. Nah, ayo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Min. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo. Monggo. Coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi. Alha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Mic-nya ke belakang, monggo. Alhamdu. Pakai ha atau ha? Ha. Baik. Ampun ngagem ha. Karena itu bahaya. Nanti bahayanya nanti saya sampaikan di akhir. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil ain. Rabbil Alamin. Coba tekan. Ampun dibuka berlebihan. Biasa. Tekan di tengah. Ditekan bukan berarti ditekan pakai jari, ya. Yang di dalam yang ditekan itu. Nah, seperti itu. Lagi. Coba. Baik. Rabbil Baik. Alirkan pertengahan lamnya. Rabbil Baik, ulangi. Ampun pakai ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba ulangi. Rabbil Alamin. Baik, ulang. Alhamdulillah. Nah, diingat-ingat. Ampun dirubah hurufnya. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, sampingnya, monggo Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, sempurnakan harokatnya. Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Pak Mustafa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ainnya tekan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, sampingnya. Dan ampun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ain Pak, ampun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Jangan diganti lagi, Pak. Sudah dibetulkan. Jangan disalahkan lagi. Baik, Mas Manji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahsantum. Alhamdulillah. Nah, haknya jangan diganti hak, Pak. Ha. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Rabbil, coba sempurnakan kalimat Rabbil. Rabbil. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Belakang dulu. Belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'id. Ulang. Alhamdulillahi Dan le, kenapa le? La. Kenapa le? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Santu. Sampai. Dengan a, dan bedakan. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tasdidkan huruf ba. Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Selanjutnya, Pak Tadendo. Alhamdulillah. Jangan sampai kalau ha pertengahan tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bi, sempurnakan bi. Rabbi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Mas Marman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tinggal satu huruf saja. A, bukan A. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahsan tuh. Sampingnya. Jangan dirubah lagi. Alhamdulillah. Du, sempurnakan tu. Baik. Jadi jangan sampai apa tadi Pak? Jangan sampai qol-qola. Baik, jangan disidahkan. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, jangan ampun min. Baik. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahsan tuh. Sampingnya. Monggo Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain, ampun a. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tekan lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baknya tasdid Pak. Pelan-pelan, ampun cepat-cepat. Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Sampingnya Bapak, monggo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil tekankan ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Aham ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan dijeda antara lam dengan ain. Rabbil namanya mutus. Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Sekali lagi coba sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahsan tuh. Alhamdulillah. Qalqalah kan jadinya alham
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ulang. Alhamdulillah. Dan do karena do. Nah, sempurnakan harokatnya kemarin tuh. Yang do. Jangan do. Alhamdulillah. Do. Kol-kolah lagi kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambung. Terakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sempurnakan hi-nya, perjelas hi. Alhamdulillahi. Jelas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, coba kita bareng, Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, kita ulang dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, nah nadanya pelan-pelan kan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sin tadi mempunyai sifat apa? Sin tadi Rafa. Apa artinya tadi? Mengalir bablas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awas jangan sampai diganti ha, him enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan sampai tadi ya, ada sempurnakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba diulang, Pak, dari ta'awud semuanya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu Pak. Jadi, baik, kita pembacaan sampai di sini ya. Sidik-sidik satu ayat tapi betul dan berbekas, insya Allah akan mempunyai dampak ke ayat-ayat selanjutnya yang akan kita baca. Jadi tidak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan engkau mempelajari Al-Qur'an itu istijal. Istijal itu apa? Cepat-cepat terus pengen cepat bisa. Cepat-cepat pengen cepat apa? Bisa. Sekali lagi kemarin kaidahnya Pak. Ada perkara yang saya sampaikan. Semua orang kalau ditanya pengen bisa membaca Al-Quran, tapi tidak semua orang mampu membuktikan keinginannya Pak. Semua orang kalau ditanya, setiap Islam pengen tidak pengen membaca Al-Quran? Bisa. Pengen nggak bisa membaca Al-Quran? Pengen. Tetapi kalau ditanya untuk membuktikan keinginannya, belum tentu apa? Belum tentu semuanya apa? Mau. Semua orang pengen bisa membaca Al-Quran, tapi tidak semua orang mampu
mampu membuktikan keinginannya. Maka ya sabar Pak belajar Al-Quran. Satu ayat telaten ini pelajari, insya Allah nanti punya dampak ke semuanya. Ringkasannya, pertemuan yang lalu kita membahas apa? Masalah bab itmamul harokat. Baru dibahas kemarin saja, sekarang masih banyak tidak yang salah? Masih banyak, gitu kan? Ya wajar. Baru dibahas kemarin saja, sekarang masih ada yang salah, gitu kan? Nah, itmamul harokat saling diingatkan, yaitu menyempurnakan pelafatan vokal huruf antara fathah sempurna fathah, kasroh sempurna kasroh, doma sempurna doma. Kemudian pertemuan kali ini kita membahas apa Pak? Masalah bab tawassut atau bainiyah. Bahasa Indonesianya apa? Pertengahan. Yang namanya pertengahan, dia posisinya di tengah. Alirannya itu benar-benar di tengah, di dalam pengucapan. Antara apa itu? Kenapa kok disebut di tengah? Antara tadi, yang pertama kuat, tertahan. Yang kedua apa? Mengalir bablas. Yang mengalir bablas tadi apa? Contohnya huruf sin. Nah, yang pertengahan hurufnya apa? Lam, nun, ain, mim, ra. Tidak boleh dia dibaca terbablas. Mengalir bablas nggak boleh. Contoh al rabbil. Ini nggak boleh. Rabbil nggak boleh. Karena dia mengalir bablas, bukan hurufnya. Atau dia tertahan. Rabbil Nah, ini nggak boleh. Karena huruf lam termasuk huruf apa tadi? Pertengahan. Pertengahan antara tertahan, pertengahan antara mengalir tadi. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian yang terakhir, inti dari bacaan Al-Quran itu Pak, hitungannya adalah benar dan salahnya, bukan baik dan tidaknya dari sisi lagu dan suara. Lagu dan suara itu kalau kita baru belajar pemula, jangan dipedulikan dulu Pak. Jangan dipedulikan dulu, nanti insya Allah akan Allah ngasih sendiri gitu ya. Jangan sekarang itu kita belajar, saya pengen suaranya seperti Syekh Masjidil Haram, seperti Syekh Musyari, nanti itu Pak. Kita itu dengan mereka jaraknya baina sama wa sumurbur, antara langit dan sumurbur, jauh nanti gitu. Pelajari dulu kaidah-kaidah seperti ini terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa. Karena diantara kita itu pengen Pak belajar itu, suara saya pengen semerdu Abu Musa al-Asy'ari gitu kan. Ya jauh itu. Pelajari dulu kaidah-kaidah ini. Benarkan dulu bacaan, insya Allah nanti nada dan suara itu akan mengikutinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.